Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan tentang proyeksi stereografi. Sebelumnya kami izin memperkenalkan diri. Saya Rodita Auliani dengan NIM 072510005. Lanjut teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Cieza Fikri Faros dengan NIM 07251013. Perkenalkan, saya Kairina Prima Alvita dengan NIM 07251043. Perkenalkan, saya Ayu Kurniasari, NIM 07251081. Perkenalkan, nama saya Vicky Sapril Dwi Rosadi dengan NIM 07251089. Oke, sekian perkenalan singkat dari kami. Langsung saja kami lanjut mempresentasikan tentang proyeksi stereografi. Nah, untuk latar belakang masalahnya, yaitu proyeksi stereografi penting dalam geologi dan geoteknik untuk menganalisis orientasi bidang diskontinuitas dan kestabilan lereng. Namun, pemahaman dan penerapannya sering menjadi kendala dalam interpretasi data struktur geologi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Faros. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan yang akan kita capai ini. Jadi yang pertama itu memahami konsep dasar proyeksi stereografi. Lalu yang kedua adalah melatih penggambaran proyeksi stereografi dengan StereoONet. Kita lanjut. Jadi ada 4 metode kajian yang akan kita pakai, yaitu yang pertama pengumpulan referensi, yaitu mencari sumber dari jurnal yang membahas proyeksi stereografi. Lalu yang kedua adalah studi teoritis, yaitu membaca dan memahami konsep dasar proyeksi stereografi. Lalu yang ketiga adalah analisis dan perbandingan, yaitu membandingkan beberapa sumber untuk menemukan persamaan dan juga perbedaannya. Lalu yang terakhir adalah penyusunan hasil kajian, yang dimana kita akan merangkum semua temuan literatur menjadi tulisan yang sistematis. Oke, selanjutnya mungkin akan dilanjut oleh Kak Irina. Nah, untuk pengertiannya, apa sih proyeksi stereografis itu? Nah, jadi proyeksi stereografi merupakan metode untuk memecahkan masalah geometri dalam geologi struktural. Metode ini hanya mempertahankan orientasi garis dan bidang tanpa kemampuan untuk mempertahankan hubungan posisi. Namun, metode ini sangat berguna karena masalah orientasi sangat umum dan dalam geologi struktural. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Vicky. Contoh penggunaan proyeksi stereografi. Yang pertama itu ada analisis orientasi bidang dan garis. Yang kedua, studi geometri struktur geologi. Yang ketiga, visualisasi dalam kristalografi. Untuk analisis orientasi bidang dan garis, proyeksi stereografi digunakan untuk menggambarkan arah dan kemiringan bidang atau garis. Dengan StereoNet, data 3 dimensi dipindahkan ke bidang datar agar mudah dibaca, hanya dari kurva atau titik di Ateoronet. Kita bisa tahu arah dan kemiringan bidang tersebut. Untuk yang kedua dan ketiga akan dilanjutkan oleh Ayu. Baik, saya akan lanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Jadi selanjutnya ada contoh yang kedua, yaitu studi geometri struktur geologi. Jadi di sini StereoNet dipakai buat menggambar dan membaca data lipatan atau sesar biar lebih gampang. Dengan begitu, data lapangan bisa kita pahami lebih cepat dan lebih akurat. Lalu ada contoh yang terakhir adalah visualisasi dalam kristalografi. Nah, stereografi ini membantu kita melihat arah sumbu dan muka kristal. Jadi pola simetrinya bisa langsung kelihatan di gambar 2 dimensi tanpa perlu ngebayangin bentuk 3 dimensinya yang sangat kompleks itu. Di halaman selanjutnya ada contoh gambar penggunaannya. Nah,
Kalau di gambar ini kita bisa lihat cara kerja stereonet. Bidang yang miring digambar di bola lalu diproyeksikan ke bidang datar. Jadi intinya kita bisa baca data 3 dimensi cukup lewat gambar 2 dimensi saja. Selanjutnya ada kesimpulan bisa dilanjutkan oleh ketua. Oke, lanjut kesimpulannya. Jadi kesimpulan utama dari proyeksi stereografis adalah yang pertama itu ada konformal. Proyeksi stereografi mempertahankan sudut yang sangat penting dalam aplikasi yang memerlukan pelestarian bentuk. Kemudian yang kedua ada pemetaan, memetakan titik-titik dari bola ke bidang, memungkinkan representasi 2D dari data 3D. Yang ketiga ada aplikasi, digunakan dalam berbagai bidang seperti kartografi, geologi, dan fisika untuk analisis dan visualisasi data. Yang keempat ada sifat, memiliki sifat-sifat unik yang membuatnya berguna dalam analisis geometri. Kemudian sekian mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Jika banyak kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.